Assalamualaikum, selamat pagi. Ini adalah mata pelajaran kimia oleh Bu Noni. Jadi Ibu akan mereview sedikit tentang materi yang sudah Ibu berikan kemarin. Nah, kita masuk ke konfigurasi elektron dulu. Kan Ibu udah ngomong kemarin kalau konfigurasi elektron itu ada dua. Yang pertama menurut teorinya Niels Bohr. Kedua menurut aturannya mekanika kuantum. Jadi Ibu bahas masih yang punyanya Niels Bohr. Jadi konfigurasi elektron definisinya kamu udah tahu kalau itu adalah susunan elektron dalam atom. Kalau menurut Niels Bohr itu pengisian elektron tiap kulit adalah 2n/2. Untuk tabelnya ada di slide. Elektron pada kulit terluar maksimum 8. Terus ada tambahan lagi, elektron pada kulit terluar itu disebut elektron valensi. Elektron valensi itu dapat menentukan golongan unsur tersebut dalam sistem periodik unsur atau SPU. Sedangkan jumlah kulit pada konfigurasi elektron itu menentukan periode unsur dalam sistem periodik unsur. Ulang, elektron valensi itu untuk menentukan golongan, jumlah kulit itu untuk menentukan periode. Kita ke contoh soal. Nah, ini ke contoh soalnya, Ibu ada ngasih dua contoh soal. Yang pertama itu adalah litium dengan nomor atom 3. Jadi kan konfigurasinya kulit pertama itu 2, kulit keduanya adalah 1. Nah, 1 ini adalah elektron valensi kan. Jumlah kulitnya itu ada 2. Tadi kan Ibu udah ngomong kalau elektron valensi itu untuk menentukan golongan, sedangkan jumlah kulit untuk menentukan periode. Jadi, litium itu terletak pada golongan 1A periode 2. Jadi kalau nulis golongan itu harus angka Romawi, kalau periode angka biasa. Kita lanjut ke yang sulfur. Sulfur nomor atomnya 16. Berarti konfigurasi Niels Bohr-nya 286. Nah, 6 itu kan elektron valensinya atau elektron pada kulit terakhir. Terus, berarti karena elektron valensinya 6, si sulfur ini terletak pada golongan 6A. Karena jumlah kulitnya ada 3, berarti dia periodenya periode 3. Kamu bisa cek di sistem periodik unsur atau download dulu di tabel periodik unsur. Dicek letaknya benar nggak sih litium sama sulfur itu sesuai dengan ini. Ini contoh lanjutan dari yang tadi. Jadi ada iodin, nomor atomnya 53. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 28, 18, 18, 7. Karena elektron valensinya 7 dan jumlah kulitnya ada 5, berarti si iodin ini terletak pada golongan 7A periode 5. Terus ada contoh soal, ini dibalik dari yang contoh yang ABC tadi. Unsur X terletak pada golongan 3A periode 4. Tentukan nomor atom, lambang, dan nama dari unsur X tersebut menggunakan konfigurasi elektronnya Niels Bohr. Jadi kan kita bikin dulu, X itu terletak pada golongan 3A. Berarti dia harus elektron valensinya 3 kan? Terus periodenya 4, berarti dia jumlah kulitnya harus 4. Kita tulis dulu sesuai aturan, misalnya kulit pertama 2, maksimumnya kulit kedua 8, kulit ketiga 18, dan kulit terakhirnya 3. Ini kan udah sesuai nih sama dengan soalnya. Terus periodenya 4 karena jumlah kulitnya 4, golongannya 3 karena elektron valensinya 3. Jadi kamu hitung 2 tambah 8 tambah 18 tambah 3 itu berapa? Oh, ternyata jumlahnya ada 31. Sehingga nomor atomnya unsur X itu adalah 31. Nah, kamu cek di sistem periodik unsur. Ternyata 31 tuh punyanya gallium atau dengan lambang Ga. Bisa kan? Terus, Niels Bohr ini punya kelemahan. Sebenarnya, si Niels Bohr ini nggak bisa menentukan dia golongan A atau golongan B. Cuma contoh soal yang Ibu berikan dan nanti ketika ulangan itu semuanya berasal dari golongan A. Jadi nggak usah bingung, pasti golongannya A, nggak ada yang B dulu. Karena kelemahannya Niels Bohr tadi dia belum bisa menentukan mana golongan A, yang mana golongan B. Kalau mekanika kuantum bisa. Oke, kita lanjut ya ke mekanika kuantum.
Ini konfigurasi elektron mekanika kuantum. Ada empat aturan untuk penulisan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Yang pertama adalah asas larangan Pauli. Pauli ngomong kalau misalnya tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Bilangan kuantum itu apa? Ntar ibu jelasin. Terus, ini ada contoh. Misalnya helium. Helium itu nomor atomnya 2. Jadi, konfigurasinya adalah 1s2. Si satu itu menyatakan kulit ke. Berarti kalau satu kulit ke satu, S itu subkulit. Jadi di kulit ada subkulit. Dalam subkulit ada orbital. Dalam orbital baru ada elektron. Jadi 1s2 itu satunya adalah kulit ke, S itu adalah subkulit yang isinya 2 elektron. Jadi ini ada contoh, S itu punya orbital 1, yang maksimumnya setiap orbital adalah 2. Oke. Terus pengisiannya si elektron, ini yang tanda panah ke atas, panah ke bawah itu adalah elektron. Karena elektron itu sama-sama muatannya negatif, jadi dia harus memiliki arah rotasi yang berbeda atau arah spin yang berbeda. Di sini penulisan yang benar adalah arah elektron ke atas dengan arah elektron ke bawah. Kalau diisi dalam satu orbitalnya 2 elektron. Terus yang salah kalau diisi ke atas semua atau ke bawah semua. Jadi arahnya harus berlawanan. Ini asas larangan Pauli. Kita lanjut ke aturan berikutnya. Aturan yang kedua, konfigurasi elektron mekanika kuantum adalah aturannya Aufbau. Aufbau ngomong kalau misalnya pengisian elektron dalam orbital dimulai dari tingkat energi yang paling rendah dan berlanjut ke tingkat energi yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sehingga semua elektron menempati orbital. Kita lihat aturannya ya di slide berikutnya. Ini aturannya Aufbau. Jadi 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, spdf, 5s, pdf, 6s, pd, 7s, p, dan 8s. Di sini arahnya kamu ngikutin arah penulisannya, aturan konfigurasi elektron, itu ngikutin arah panahnya. Jadi, kan ada subkulit S, P, D, dan F. Yang paling tinggi adalah subkulit F, dan yang paling rendah adalah subkulit S. Jadi, kita ke 1S dulu, muter, turun baru ketemu S2, naik lagi, turun lagi ketemu 2P, turun lagi ketemu 3S, naik lagi 3P, kemudian 4S, dan seterusnya ngikutin arahnya. Oke, arahnya kayak gini. Terus, jumlah orbital tiap subkulit itu tergantung dari subkulitnya. Jadi kalau subkulit S, orbitalnya adalah 1. Subkulit P orbitalnya adalah 3. Subkulit D orbitalnya adalah 5. Subkulit F orbitalnya adalah 7. Dan maksimum elektron tiap orbital adalah 2 elektron. Berarti di subkulit S itu maksimum elektronnya adalah 2. Di P maksimum elektronnya adalah 6. Di D maksimum elektronnya adalah 10. Dan di F maksimum elektronnya adalah 14. Oke? Jadi ini harus dihafal nih cara penulisan konfigurasi elektron menurut aturannya Aufbau. Kita lanjut ke aturan konfigurasi elektromekanika kuantum selanjutnya, yaitu kaidah Hahn. Hahn berbicara bahwa elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya
menempati orbital dengan arah rotasi berlawanan. Ibu ada kasih contoh 2, yaitu nitrogen dengan nomor atom 7 dan oksigen dengan nomor atom 8. Jadi, ada contoh yang salah dan contoh yang benar. Kan si Han tadi ngomong kalau misalnya arah rotasinya sejajar dulu, baru yang berlawanan. Jadi, kan si nitrogen tuh konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p3. Ini pengisiannya, elektronnya, si S kan ada 2. Berarti yang pertama, si elektron arah ke atas dulu, baru arah ke bawah. Si 2s2 kan elektronnya juga 2. Yang pertama diisi arahnya ke atas dulu, baru ke bawah. Terus 2p3, 3 tadi si P kan tadi orbitalnya ada 3. Ya kan? Dan maksimumnya adalah 6 elektron. Yang ngisi cuma 3. Kalau contoh yang salah, kamu nulis dulu ke atas, baru ke bawah sepasang, baru 1. Itu salah. Yang benar adalah isi sejajar dulu. Isi kepalanya di atas dulu untuk yang 2p3. Terus kalau misalnya 2p4 gimana? Kita ke contohnya si oksigen. Yang benar itu diisi dulu kepalanya di atas untuk 2p4 ya. Kepalanya di atas dulu, baru kan tinggal 1. Baru pindahin ke bawah di kolom yang pertama. Terus kalau 2p5 gimana? Tambah lagi di sini di bawah dengan arah yang berlawanan. Kalau 2p6 gimana? Tambah lagi yang di bawah dengan arah yang berlawanan. Jadi ingat, ngisinya harus sejajar dulu, yang kepalanya di atas dulu, baru isi lagi yang arahnya di bawah. Itu kaidah Han. Kita lanjut ya. Di aturan yang keempat, itu adalah pengecualian dari semua aturan yang sudah kita baca tadi. Yang sudah kita pelajarin. Jadi, di sini ada 2 aturan pengecualian jika subkulit D ya, memiliki elektron 4, maka elektron pada subkulit S akan mengalami eksitasi atau perpindahan ke subkulit D. Sehingga di subkulit D menjadi setengah penuh atau berisi 5 elektron. Yang kedua, jika di subkulit D memiliki elektron 9, maka elektron pada subkulit S akan mengalami eksitasi atau perpindahan ke subkulit D sehingga di subkulit D menjadi penuh atau 10 elektron. Kita lihat contohnya dulu. Ini adalah contoh dari aturan yang keempat. Jadi, ada krom dengan nomor atom 24. Di sini konfigurasinya kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Kamu hitung elektronnya 2 tambah 2 tambah 6, 10. Tambah 2 tambah 6 tambah 2, 20. Sisanya kan 4. Tadi kan di aturan si pengecualian tadi, kalau di subkulit D itu berakhir dengan elektronnya 4, maka subkulit S harus berpindah 1 ke subkulit D sehingga si D menjadi setengah penuh atau 5 elektron. Kalau diisi orbitalnya kan seperti ini. Ini kan terisi penuh semua, kecuali di D kan. Nah, karena di sini harus setengah penuh di orbital D. Kenapa sih harus setengah penuh atau penuh? Di orbital D itu kan energinya lebih tinggi. Jadi kalau dia dalam keadaan yang 4 atau 9 itu dikatakan tidak stabil. Dengan cara menarik elektron yang energinya lebih rendah atau Cs, maka di D dan di D, subkulit D maksudnya, itu akan lebih stabil. Syaratnya hanya di subkulit D dan berakhir 4 atau 9. Ini 1 pindah ke S, sehingga diubah menjadi
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 karena tadi 1 sudah pindah ke sana, dan 3D5. Jadi 3D5 ini dikatakan setengah penuh dan ini konfigurasi yang benar. Yang 3D5, yang 3D4 salah. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu tembaga atau cuprum dengan nomor atom 29. Perhatikan konfigurasinya kalau ngikutin aturannya Aufbau. Jadi dimulai dari 1s2, baru 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Totalnya elektronnya ada 39 kan? Ini kan masih salah karena tadi di aturan kalau di subkulit D memiliki elektronnya 9, maka harus diubah menjadi 10 atau penuh. Jadi si DS ini akan berpindah satu ke sono, ke D. Sehingga diubah menjadi ini yang benar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Jadi 3D10 ini yang benar karena di orbitalnya terisi penuh semua. Atau 10 elektron. Jadi Ibu ingatkan lagi, di orbital S maksimumnya 2 elektron, di subkulit S maksimumnya 2 elektron. Ibu ulang ya. Di subkulit S, tadi kan orbitalnya 1, maksimumnya 2. Di subkulit P, orbitalnya ada 3, maksimumnya 6. Di subkulit D, orbitalnya ada 5, maksimumnya 10. Oke? Jadi 2, 2, 6, 2 itu tergantung dari subkulitnya. Kita lanjut ya. Terus, bisa nggak sih di konfigurasi elektron mekanika kuantum menentukan elektron valensi? Bisa. Jadi sama dengan si Niels Bohr, cuma bedanya di sini dia ngeliat kulitnya. Atau nilai kulit keberapa yang terbesar itu yang menentukan elektron valensi. Jumlah elektron pada subkulit dengan N terbesar yang digunakan untuk pembentukan energi kimia, untuk pembentukan ikatan kimia, itu dikatakan elektron valensi menurut mekanika kuantum. Ini ada contoh, 20 kalsium, jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ini kan totalnya ada 20 kan, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2, 20. Nilai N terbesar atau kulit terbesar adalah 4, yaitu di sini 4s2. Karena 4s2 itu terdapat 2 elektron, jadi elektron valensinya kalsium adalah 2. Ngikutin elektronnya ya. Kita lihat contoh berikut. Ini ada contoh, yang berikutnya adalah brom atau bromin dengan nomor atom 35. Yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. N terbesar adalah 4, benar ya? 4s sama 4p. Subkulit 4s terdapat 2 elektron, ya kan di sini? Dan subkulit 4p terdapat 5 elektron. Sehingga elektron valensinya dari bromin adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi elektron valensinya adalah 7. Intinya kalau dia kulitnya ada yang sama, misalnya S sama P, yang terbesar, itu elektronnya harus ditambah sehingga totalnya itu merupakan elektron valensi. Ini penulisan konfigurasi elektron latihan soalnya, itu Ibu kasih tanda lope. Jadi tulislah konfigurasi elektron, pengisian elektron pada orbital yang kotak-kotak tadi, dimasukin elektronnya, dan elektron valensi dari unsur-unsur berikut. Jadi ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aja latihan soal dikerjakan. Ayo cepat-cepat screenshot yang ini ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Terus misalnya nih ada pertanyaan, Bu, konfigurasi elektronnya unsur yang 100 itu panjang dong Bu, nulisnya dari 1S sampai 7S misalnya. Iya emang panjang, tapi ada caranya penulisan konfigurasi yang singkat menggunakan unsur gas mulia. Kenapa menggunakan gas mulia? Karena unsur-unsur gas mulia itu pasti konfigurasi elektronnya terisi penuh semuanya. Jadi digunakanlah gas mulia. Gas mulia itu ada helium, neon, argon, kripton, xenon, radon yang masing-masing punya nomor atom. Nih, helium nomor atomnya 2, neon nomor atomnya 10, argon nomor atomnya 18, kripton nomor atomnya 36, xenon 54, dan radon 86. Jadi, cara nyingkatnya menggunakan si unsur-unsur gas mulia. Kalau ibu ngapalinnya, ini dihafalin jelas, karena golongan 8A kan, dan itu harus hafal. Nah, ibu ngapalinnya sip atau SP, sip, sip, sedap, sedap, servdap, servdap. S, subkulit S harus sama dengan subkulit P. Jadi kalau misalnya S-nya 2, P-nya juga harus 2. Subkulit D itu min 1 dari S. Jadi kalau S-nya 4, D-nya pasti 3. Kalau misalnya F, subkulit F, itu min 2 dari S. Jadi kalau S-nya 6, F-nya pasti 4. Ibu ngapal ini kayak gitu. Sip, sip, sedap, sedap, servdap, servdap. Dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gampang kok. Contohnya gini. Tulislah konfigurasi elektron singkat dari unsur berikut. Jadi ada sulfur dengan nomor atom 16. 16 tuh paling deket sama siapa sih di antara 6 unsur ini, gitu kan? Ternyata si sulfur itu paling dekat dengan neon, bukan argon, karena argon kelebihan. Jadi pakailah si neon yang nomor atomnya 10. Disingkatlah, ini udah ada 10 nih, berarti tinggal 6 kan? Tinggal nulis selanjutnya. Habis neon itu adalah 3S dan 3P. Kita tulis S3S maksimumnya 2 dan 3P maksimumnya 4. Maksimumnya 6. Tapi karena di sini 16, jadi cuma butuh 6. 2 tambah 4. Ini udah kepake 10. Sehingga elektron valensinya kan 6. Karena ini sama-sama N-nya adalah 3 dan yang terbesar adalah 3. Jumlah N terbesarnya adalah 3 dan ini ada 2 antara S sama P. Jadi kan tadi kan udah ditambah kan. Jadi 2 tambah 4 elektron valensinya adalah 6. Pengisian orbitalnya kepalanya dulu di atas semua baru di bawah yang 4 tadi. Oke. Ini ada contoh lagi indium. Nomor atomnya 49. 49 paling dekat dengan siapa sih? Sama kripton. Kalau xenon kelebihan. Kalau argon kurang jauh. Jadinya pakai yang paling dekat adalah kripton 36. Setelah kripton ada 5S. Habis itu 4D dan 5P. Di sini habis 36, di sini ada 5S. S kan maksimumnya 2, berarti 5S 2. D maksimumnya 10, berarti totalnya 36 tambah 2, 38 tambah 10, 48, berarti kurang 1 kan? Ini berarti P-nya tinggal 1, berarti 5P 1. Di subkulit S itu ada 1 orbital yang maksimumnya 2. Subkulit D ada 5 orbital yang maksimumnya 10, berarti terisi penuh semua ya. Dan di subkulit P itu ada 3 orbital yang isinya cuma 1, berarti kepalanya dulu di atas. Elektron valensinya pakai yang mana? Berarti yang terbesar kan? Si 5S dan 5P. Kamu tambah deh 2 tambah 1, elektron valensinya 3. Selesai. Terus ini latihan soal yang kedua. Penulisan konfigurasi elektron singkat kan singkat tuh berarti kan gampang aja tuh ngerjainnya.
Jadi tadinya ibu bikin ada 10 tapi ibu hapus nih. Jadi cuma ada 6 aja, jadi 6 tambah yang 8 tadi berapa totalnya? Itu sedikit banget karena contohnya ada dan kamu pasti bisa ngerjain. Jadi bikin yang konfigurasi singkat, ini ada yang sampai 100 kan? Konfigurasi singkat, pengisian elektron pada orbital dan elektron valensi. Sama kayak tadi, cuma ini pakai yang singkat. Dan semua latihan dikerjakan di buku latihan, difoto, diubah dalam file PDF, lalu kirim ke Google Classroom, deadline-nya tanggal 24 Agustus 2020 jam 8 malam. Jangan lupa, jadi ada 2 latihan soal yang harus dikerjakan. Yang pertama 8 soal dan yang kedua adalah 6 soal. Ibu harap kamu bisa ngerjain. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya di WA Ibu. Tahu kan WA Ibu apa? Sekian dari Ibu, tapi ini bukan akhir dari bab 2. Ada lagi namanya bilangan kuantum, nanti ntar Ibu bikinin videonya seperti ini juga. Jadi belajarnya bisa diulang-ulang. Oke, sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Sama aja sih, tetap sehat ya. Dah.